berada di ambang badai besar. Ketegangan antara China dan Taiwan memuncak sejak pertengahan tahun, dan kini Amerika Serikat membuat suasana itu semakin panas. Langkah baru Amerika Serikat dengan Taiwan bukan hanya bisa memicu kemarahan China, bahkan bisa membuat kekacauan baru di Asia. Lantas, apa yang membuat emosi China semakin melonjak? Dan langkah apa antara AS dan Taiwan? Simak baik-baik. Beberapa bulan terakhir, sebelum adanya tindakan baru dari AS, Selat Taiwan adalah wilayah paling tegang di Asia. Pada 20 Juni, Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan bahwa dalam 24 jam hingga Jumat pagi, sebanyak 50 pesawat militer dan 6 kapal perang Cina terdeteksi bergerak di sekitar pulau itu. Bukan sekadar patroli. Cina tiba-tiba menjalankan latihan gabungan udara dan laut, lengkap dengan jet tempur dan drone yang melintasi garis tengah. Selat Taiwan, garis batas tak resmi yang oleh kedua pihak selama puluhan tahun dianggap sebagai zona penahan konflik. Melintasi garis itu bukan tindakan kecil. Itu sinyal pesan dan tekanan. Lonjakan aktivitas militer tersebut tidak kebetulan. 2 hari sebelumnya, 18 Juni, kapal patroli kerajaan Inggris HMS Spey memasuki Selat Taiwan. Taiwan menyambutnya sebagai dukungan untuk kebebasan navigasi di jalur internasional. Tapi bagi Beijing, pelayaran kapal Inggris, apalagi membawa bendera negara barat, adalah bentuk campur tangan asing yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Maka, tak lama setelah HMS Spey lewat, langit Taiwan berubah penuh bayangan. Cina mengerahkan gelombang baru, jet tempur, drone, kapal perang, hingga total 74 pesawat muncul sejak Taiwan merilis laporan pertama. Ini bukan latihan acak, bukan manuver rutin. Ini unjuk kekuatan sebagai jawaban terhadap langkah Inggris, sekaligus pengingat kepada Taiwan bahwa Beijing tidak pernah mengendurkan klaimnya. Reaksi tegas Cina bukan pola baru. Pada 2021, ketika fregat Inggris HMS Richmond melintasi selat yang sama, saat itu China juga bereaksi keras dengan mengerahkan militernya untuk membayangi kapal Inggris tersebut. Polanya jelas, setiap kali negara barat muncul di Selat Taiwan, respons militer Cina melonjak. Mengapa Cina sangat tegas? Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan akan menggunakan kekuatan militer untuk merebutnya. Taiwan, yang memiliki pemerintahan sendiri dan sistem demokrasi, menolak klaim tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan Cina bahkan terus meningkat, bukan hanya lewat latihan militer, tetapi juga spionase, serangan siber, dan disinformasi. Pada April lalu saja, Taiwan mendeteksi 76 pesawat dan 15 kapal perang Cina dalam satu hari. Dan rekor paling ekstrim terjadi pada Oktober 2023 dengan 153 pesawat setelah Presiden Taiwan Lai Ching-te menyampaikan pidato yang membuat Beijing murka. Artinya apa? Kita lagi menyaksikan sebuah eskalasi bertahap, tapi konsisten. Adu sinyal antara Beijing dan Taipei. Adu klaim antara China dan Barat. Dan yang paling bahaya, satu langkah kecil di Selat Taiwan bisa memantik reaksi berantai yang tidak bisa dihentikan. Jika kamu pikir ketegangan Cina-Taiwan sudah mencapai titik didih, ternyata belum. Karena Amerika Serikat baru saja menambah bahan bakar ke api yang sudah menyala. Pada 13 November, Pentagon mengumumkan persetujuan penjualan suku cadang jet tempur senilai $330 juta kepada Taiwan. Dan ini bukan penjualan senjata biasa. Ini adalah penjualan senjata pertama AS kepada Taiwan sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden. Langkah ini langsung menegaskan arah kebijakan baru Washington, menguatkan Taiwan secara militer, bahkan ketika tekanan Cina sedang mencapai puncaknya. Pentagon menyatakan bahwa paket ini ditujukan untuk menjaga kesiapan operasional armada udara Taiwan, F-16, C-130, dan pesawat tempur taktis lainnya. Dengan kata lain, AS memastikan seluruh pesawat Taiwan tetap bisa terbang
tetap bisa bertempur, dan tetap bisa menahan tekanan zona abu-abu Cina. Zona abu-abu yang belakangan ini diisi oleh drone, jet tempur, kapal perang, hingga operasi pengepungan simulatif. Taiwan langsung menyambutnya. Kantor Kepresidenan Taipei bahkan menyatakan bahwa kemitraan keamanan Taiwan AS adalah landasan penting stabilitas Indo-Pasifik. Bagi mereka, paket ini bukan sekadar peralatan. Ini adalah jaminan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi tekanan Beijing. Tapi di sisi China, langkah baru Taiwan dan AS punya makna yang sangat berbeda. Pertama, China menganggap Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, wilayah yang sah, bukan negara. Dan AS, yang secara diplomatik mengakui Beijing melalui One China Policy, kini justru memperkuat militer Taiwan. Bagi Beijing, ini bukan bantuan, tapi intervensi asing dalam urusan domestik. Kedua, timingnya sangat sensitif. China baru saja mengerahkan puluhan pesawat dan kapal perang di sekitar Taiwan. Selat Taiwan sedang panas, retorika Beijing sedang keras, dan Washington memilih momen itu untuk memperkuat Taipei. Dari sudut pandang Beijing, pesan AS sangat jelas. Kami tetap akan memperkuat Taiwan, bahkan ketika kalian sedang unjuk kekuatan. Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut penjualan ini akan mulai berlaku dalam 1 bulan. Artinya pesawat-pesawat Taiwan akan memiliki kesiapan tempur lebih tinggi, tepat ketika aktivitas militer Cina semakin agresif. Inilah yang membuat banyak analis mengatakan bahwa tindakan AS hampir pasti memicu gelombang emosi baru di Beijing. Karena yang diperkuat bukan mesin ekonomi, bukan diplomasi, bukan sistem logistik, tapi tulang punggung kekuatan udara Taiwan. Taiwan terlihat sangat berharap mendapatkan dukungan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan Cina pada pulau tersebut. Pada bulan Maret lalu, hubungan Taiwan-AS mulai naik ke level baru. Taiwan waktu itu sangat hati-hati. Mereka tahu Trump adalah sosok yang penuh kejutan. Hari ini dukung, besok bisa mengubah arah hanya lewat 1 kalimat. Tapi kenyataannya, tanda-tanda dukungan AS justru makin jelas sejak Maret. AS mulai mengambil langkah awal, memblokir akses Cina ke teknologi canggih, pukulan telak bagi industri Beijing. Gubernur Alaska datang ke Taipei, membuka pembicaraan energi besar-besaran. Washington diam-diam melepas $870 juta bantuan militer yang sebelumnya dibekukan. Sinyal bahwa mereka serius dengan keamanan Taiwan. Dan 2 kapal perang AS dikirim melintasi Selat Taiwan, tepat di jalur yang Cina anggap sangat sensitif. Dan sekarang, ketika masuk bulan November, langkah baru AS berupa penjualan suku cadang jet tempur senilai $330 juta, bukan sekadar transaksi biasa. Ini adalah kelanjutan dari pola agresif AS yang sudah dibangun sejak awal tahun. Dari sudut pandang Beijing, langkah-langkah ini bukan kebetulan. Ini terlihat seperti strategi bertahap untuk memperkuat Taiwan sedikit demi sedikit, sampai China kesulitan mengimbangi. Dari sudut pandang Taiwan, ini adalah harapan. Harapan bahwa dukungan AS yang sudah terasa sejak Maret, kini benar-benar diwujudkan secara nyata.